Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Rizky selaku ketua kelas, silahkan untuk continue doanya. Baik Pak, sebelum mulai sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah awali kegiatan kita dengan membaca doa terlebih. Oke, sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran kalian. Tadi saya sudah share link absensinya, link presentasinya. Sudah diisi? Sudah, Pak. Oke, di sini ada Kolbi, ada Nita, ada Robi, ada Cahya, ada Siti. Gimana kabar kalian hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat begitu luar biasa, yaitu nikmat sehat. Oke, kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Bapak, Masih semangat belajarnya? Masih semangat? masih. Coba tunjukkan tangannya kalau emang semangat. Semangat? Oke, sebelum kita membahas tentang materi hari ini, saya akan tanyakan dulu materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Materi tentang apa pelajaran minggu kemarin? Microsoft PowerPoint. Tentang apa? Teknik presentasi yang efektif. Oke, saya nanya ke soal deh. Salah. Kira-kira untuk membuat presentasi, aplikasi apa yang cocok digunakan? Microsoft PowerPoint, Pak. Microsoft PowerPoint. Selain Microsoft PowerPoint, apakah ada lagi untuk aplikasi yang digunakan untuk membuat slide presentasi? Kalau online bisa pakai Canva, Pak. Kalau online bisa pakai Canva. Oke, sebelum kita bahas ke materi yang lebih lanjut, seperti biasa, saya ingin ingatkan lagi kepada kalian, pada saat kita melaksanakan pembelajaran daring seperti sekarang, supaya pembelajarannya lebih efektif, kalian harus ikuti pembelajaran ini dengan duduk lebih rapi, tegap. Posisi kamera harus selalu on, jangan di off cam, dan tetap fokus. Bisa? Bisa, Bisa Pak. Pak. Oke. Nanti ada beberapa hal yang akan saya nilai berkaitan dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, nanti akan ada nilai sikap. Terus lagi yang keduanya ada pengetahuan. Nilai pengetahuan nanti saya akan ambil dari nilai kuisis. Nanti saya akan berikan link kuisis. Terus lagi nanti di keterampilan juga, untuk nilai keterampilan ada di LKPD. Nanti silakan kalian cek LKPD-nya di aplikasi sekolahan.id yang sudah saya share di aplikasi tersebut. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang materi buku digital. Ada yang sudah pernah dengar apa itu buku digital? E-books mulai berkembang. Kita selaku penulis harus pergi dulu ke percetakan apabila ingin tulisan kita bisa dipublikasikan kepada orang lain. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi sehingga kita bisa membuat buku elektronik atau e-book sehingga hasil karya kita bisa dengan mudah dipublikasikan kepada orang lain. Di sini dalam presentasi ini ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 3.7 menganalisis pembuatan e-books dan 4.7-nya membuat e-books dengan perangkat lunak. Oke, sebelum saya bahas lebih jauh berkaitan dengan buku digital, silahkan kalian perhatikan dulu beberapa contoh format buku digital yang saya tampilkan. Bisa terlihat? Terlihat, Pak. Bisa Pak. Ini sama seperti buku presentasi, cuma dalam bentuk seperti ini. Yang pertama, lagi saya akan tampilkan yang kedua. Ini yang kedua sudah tampilkan kalian ya? Udah Pak. Sudah belum? Sudah.
Kalau yang kedua, ini tampilannya mungkin lebih mirip seperti buku aslinya, yaitu berupa lembar-lembar. Bagi kita apabila ingin ke halaman berikutnya, seolah-olah kita sedang membuka lembaran kertas. Ini juga bisa tampil videonya. Jadi kita bisa menambahkan video dalam buku digital kita. Selain dari ini, saya juga masih punya contoh yang lain. Ini terlihat? Ini terlihat tidak? Apakah yang ketiga terlihat sama kalian? Lihat, Pak. Oke, dari tampilan ketiga contoh tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian peroleh dari melihat tayangan tersebut? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Boleh, siapa ini? Cahya. Cahya, boleh. Kira-kira dari ketiga tampilan tersebut, apa yang Cahya peroleh? E-book bisa dibuka di komputer dan juga bisa menambahkan video pada file perangkat file tersebut. Oke, e-books itu berarti buku yang bisa dibuka di komputer. Selain dari komputer, sebenarnya bisa juga dibuka di handphone kalian, di gadget, di tablet, dan yang lainnya. Terus lagi, e-books juga bisa melampirkan file-file multimedia yang lainnya. Digital itu sama persis dengan buku konvensional. Misalkan kalian bisa lihat di sini, terlihat yang saya tunjukkan? Terlihat, Pak. Dulu ini bukunya seperti ini. Buku yang bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita sentuh, dan ini terbuat dari kertas. Ini adalah buku secara konvensional. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, buku sekarang sudah bergeser dari buku cetak seperti ini. Sekarang bisa berubah menjadi buku yang bisa dibuka di komputer. Cuman mungkin buku tersebut tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang seperti sekarang. Tapi buku digital tersebut memiliki banyak keunggulan dibandingkan buku secara konvensional. Di sini fungsi dan tujuan dari buku digital. Kira-kira fungsi e-books ini sebagai media berbagi informasi, maksudnya gimana? Jadi kan kalau misalkan buku konvensional, kalau teman kita ada yang butuh buku itu, jadi harus difotokopi atau enggak pinjam bukunya gitu. Kalau misalkan buku digital atau e-book, kita bisa membagikannya lewat WA ataupun sebagainya, jadi lebih mudah gitu, Pak. Oke, kita beri jempol dulu untuk Jasir, untuk Rizky, dan untuk Darmawan. Udah hebat tadi. Sini, bagaimana sih cara membuat e-books? Kalau misalkan kalian ingin membuat buku digital, langkah pertama berarti kalian harus membuat dulu teksnya. Harus membuat dulu isinya. Untuk membuat teks atau membuat isinya, itu ada di aplikasi apa? Ada di aplikasi apa untuk membuat teks atau isinya? Microsoft Word. Kata, Pak. Ya, di sini bisa menggunakan aplikasi pengolah kata. Pengolah katanya bisa menggunakan Microsoft Word atau bisa menggunakan yang online, itu terserah bebas. E-books tidak hanya EPUB dan PDF. Terus lagi untuk aplikasi pembacanya juga tidak hanya Adobe dan Azardi. Saya tugaskan ke kalian. Saya kasih waktu 1 menit. Silahkan kalian cari di internet. Ada yang sudah menemukan di internet berbagai format buku digital? Saya, Pak. Kira-kira selain dari kedua format yang tadi, ada format apa lagi untuk buku digital? Yang pertama ada AZW atau Amazon Word. Yang kedua KF8 atau format Kindle Fire dari Amazon. Yang ketiga Mobi atau format Mobi Pocket. Kita kasih jempol dulu deh buat Sylvia, dan Nia. Udah bagus. Tinggal nanti kalian kembangkan lagi, silakan membaca lagi di internet berkaitan dengan materi e-books yang lebih lengkapnya. Sekarang saya akan
tampilkan bagaimana cara merubah PDF ke dalam bentuk tampilannya seperti buku yang tadi ISO itu. Nah, misalkan saya akan contohkan bagaimana cara merubah format PDF ke dalam bentuk seperti ini. Lembarannya lebih menarik, lebih seperti buku. Caranya seperti apa? Silahkan kalian simak video yang saya tampilkan. Bisa terlihat sama kalian? Bisa, Pak. Silahkan perhatikan. Saya mau mencontohkan bagaimana cara merubah file PDF ke dalam bentuk isu ini. Silakan Darmawan. Mungkin Yasir terkendala jaringannya. Mungkin Darmawan mencontohkan. Ya, Pak. Udah muncul belum, Pak? Belum Darma. Ya, proses. Sudah. Udah. Oke, boleh silakan. Udah, Pak. Buka di full screen. Oke, coba diklik. Kira-kira menurut yang lain tampilannya bagus nggak? Menurut PDF nggak? Bagus. Supaya kalian lebih memahami lagi berkaitan dengan materi e-books ini, saya akan berikan kalian soal. Kalian nanti silakan kerjakan di kuisis berkaitan dengan soal materi buku digital ini. Kalian sudah siap mengerjakannya? Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya kirimkan linknya ya di chat. Silakan kalian klik link yang ada di chat. Cahnya sudah bagus perangkat. Oke, jadi dari pertemuan hari ini kira-kira ada yang bisa menyampaikan sebelum kalian menyimpulkan. Kira-kira kalian bisa menyampaikan dulu kelebihan dan kekurangan dari e-books dibandingkan dengan buku konvensional yang seperti ini. Kelebihannya yang pertama lebih praktis dan mudah dibawa. Yang kedua tampilannya dinamis. Dan yang ketiga ramah lingkungan. Kira-kira sekarang ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Robi, Pak. Robi, oke, silakan Robi. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu buku digital atau e-book merupakan sebuah buku elektronik yang terdiri atas teks, gambar, video, maupun suara dan diterbitkan dalam bentuk digital. Bagus sekali untuk Robi, Nita, dan Kolbi. Beri jempol dulu untuk mereka bertiga. Sudah bagus, sudah keren. Dan beri tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah hebat. Sudah bagus. Jadi pertemuan hari ini berkaitan dengan e-book. Tadi sudah disampaikan kelebihan dan kekurangan dari e-book ini. Bagi tadi apa itu e-book sudah disimpulkan juga. Untuk materi berikutnya, mungkin ini adalah pertemuan terakhir ya. Karena minggu depan kita sudah mulai PAS, sudah mulai penilaian akhir semester. Silahkan kalian pelajari materi-materi yang sudah dipelajari di pelajaran simulasi digital. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Silahkan, Rizky, pimpin doanya. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan kalian live.